Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kanti-kanti masih menyaksikan Berkabar Jambi edisi Sabtu 27 Mei 2023. Nah, sebelumnya kami juga ingin menyapa kanti-kanti. Apa kabar kanti-kanti dan pemirsa setia TPI Jambi dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kanti-kanti kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik di antaranya yaitu mensiasati harga telur yang mahal, warga beli telur pecah. Ada pula informasi terkait polisi ingati kerawanan pas pemilu 2024 lagi. Banyaknya pelanggaran operasional angkutan batubara balik dihentikan. Nah, macam mana berita selengkapnya bersama saya Yogi Aprilianto Dan saya Kaini Utari, ikulah Berkabar Jambi selengkapnya. Nah Yogi, saya cari di Google ya, katanya tanggal 27 Mei kok hari jamu nasional. Nengok juga ya? Saya dogo nengok di Google. Suka minum jamu tak? Saya suka dulu waktu kecil tuh, saya suka nian hobi benar lah namanya minum jamu tuh. Tapi kalau kini kok lah ada pula karena lah nengok orang jual jamu tuh lah dikit kini. Iyalah jarang emang kini kok. Waktu kecil dulu saya juga hampir tiap hari ada ayok jamu tuh lewat, saya berhentikan. Sama lah dulu saya dengan kanti-kanti saya dulu tuh. Ketika main tuh kan ada tukang jualan jamu, saya belilah jamu beramai-ramai berebut-rebutan. Iya benarnya, berebutan saya dulu kan, ada sahabat antrian. Biasa suka minum jamu apa waktu kecil dulu? Dulu saya hobi dengan beras kencur. Beras kencur? Kalau Rani apa? Saya suka sambil loto. Yang pahit tuh ya? Iya. Hobi benar lah yang pahit-pahit. Iya, saya lah manis. Nah, dan juga itu jamu tuh kan banyak manfaatnya. Banyak manfaat apalagi untuk kesehatan. Benar nih ya. Benar sekali. Terutama di cuaca yang ekstrim kok, apalagi panas yang tak nentu akhir-akhir kok dak yo. Dan ternyata titik panas di Provinsi Jambi terus bertambah dari 281 titik panas yang terpantau, 137 titik panas terpantau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sepanjang tahun 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi menemukan 281 titik panas. Namun tingkat kepercayaan titik panas yang muncul berkisar 30% hingga 79%. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi penyumbang terbanyak dengan jumlah 137 titik panas. Kemudian Kabupaten Merangin 41 titik, Kabupaten Batanghari 23 titik, Kabupaten Bungo 15 titik, Kabupaten Sarolangun 27 titik, Kabupaten Kerinci 3 titik, Kabupaten Muaro Jambi 8 titik, Kabupaten Tebo 22 titik, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5 titik. Perakirawan BMKG Jambi Taufik mengatakan, titik panas yang muncul tersebut belum bisa dipastikan titik api yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Titik panas yang biasanya memunculkan titik api biasanya memiliki tingkat kepercayaan mencapai 80% hingga 100%. Januari sampai 16 Mei 2023 itu terpantau 281 titik hotspot, di mana kabupaten terbanyak itu di Tanjung Jabung Barat sebanyak 137 titik hotspot. Mungkin apa bang sebabnya terbanyak di situ bang? Jenis lahannya juga mungkin bisa di situ karena lahan gambut misalnya di Tanjung Jabung Barat itu. Sementara itu, memastikan titik panas tersebut, BMKG juga berkoordinasi dengan BPBD dan unsur terkait, sehingga pencegahan karhutla bisa diantisipasi dengan cepat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah Rani, kok masih terkait dengan cuaca? Nah jadi pemerintah tuh sudah melakukan upaya untuk memodifikasi cuaca kok. Oh, apa sih kok saja kok bang? Nah jadi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh tim Satgas dinilai sukses mencegah sementara karhutla. Penaburan garam NaCl di awan telah berhasil membuat wilayah Provinsi Jambi diguyur hujan. Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus dilakukan tim Satgas. Salah satunya dengan teknik modifikasi cuaca. Tim Satgas Karhutla Jambi lah 5 kali menabur garam NaCl di awan untuk mempercepat pertumbuhan awan-awan hujan. Menurut Pakirawan BMKG Jambi, Anissa Fauzia, modifikasi cuaca dinilai sukses mencegah sementara karhutla.
Dari 30 ton garam NaCl yang ditaburkan, beberapa kali hujan mengguyur wilayah Provinsi Jambi. Selain dapat mencegah kekeringan, hujan juga dapat membuat api karhutla padam. Sejauh ini teman-teman dari tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi beserta dari BRIN, itu dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu kami sudah bekerja sama, termasuk ada BMKG di dalamnya untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca. Hujan buatan sudah dilakukan pada bulan Mei sebanyak 5 kali itu, dan nanti direncanakan akan ada lagi TMC di akhir bulan ini. Meski demikian, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar, apalagi di wilayah timur yang sebagian besar merupakan tanah gambut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti kita beralih ke kabar pasar, jadi mak-mak ayu-ayu jangan nak beranjak dulu. Kerana harga telur tinggi, pembeli jadi nyari telur pecah dari pedagang. Tindakan ko dilakukan pembeli untuk nyiasati kenaikan harga telur di tengah ekonomi yang tinggi. Harga telur masih terpantau tinggi di pasaran, termasuk di pasar Talang Banjar, Kota Jambi. Paubote telur ayam dengan kualitas yang bagus dijual dengan harga Rp2.000. Guna mensiasati tingginya harga jual telur, sebagian pembeli mencari telur yang pecah. Para pembeli mengaku, dengan memanfaatkan telur pecah tersebut dapat menghemat pengeluaran biaya rumah tangga. Telur afkiar tersebut dijual hanya Rp1.300 per butir. Telur lagi mahal sekarang? Iya. Nah, terus kalian biasa berapaan, Bu? Biasa yang bagus 2.000. Nah, jadi Ini untuk menghemat, kami beli yang retak, yang pecah. pecah. Berapa tuh kalau tuh per butir, Bu? Itu 13. 13. Jauh lebih murah, Bu. Sementara itu, menurut pedagang, kenaikan harga telur ayam disebabkan berkurangnya persediaan telur ayam di pasaran. Pedagang berharap harga telur kembali normal guna meningkatkan jumlah pembelian. Sepekan terakhir, harga telur ayam naik di pasaran. Kenaikan bervariasi mulai dari Rp100 hingga Rp300 untuk masing-masing ukuran telur. Selain berkurangnya persediaan, mahalnya harga jual telur dipengaruhi oleh harga jual pakan ternak ayam yang naik. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti tetaplah bersama Berkabar Jambi, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, kuota jemaah haji Provinsi Jambi terpenuhi. Terima kasih ganti-ganti masih Berkabar Jambi. Kalau tadi kita lah bahas cuaca, harga telur, pemilu. Kini ko saya nak ngasih kabar terkait info haji. Jadi jadwal pelunasan biaya perjalanan haji tahun 2023 ikolah resmi ditutup. Kuota jemaah haji Provinsi Jambi saat ikolah terpenuhi 100% sesuai dengan jumlah kuota yang ditentui. Kementerian Agama Kemenak Provinsi Jambi resmi menutup biaya pelunasan perjalanan ibadah haji tahun 2023. Pada tahun itu, kuota haji Provinsi Jambi mencapai 2.909 orang. Humas Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Paspihani mengatakan, penutupan pelunasan biaya haji sesuai dengan jadwal. Calon jemaah haji akan memasuki asrama pada 4 Juni 2023. Selain itu, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi juga akan mendapatkan tambahan jemaah haji dari pemerintah pusat. Hal itu sesuai dengan kuota tambahan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia sebanyak 8.000 orang. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah tambahan jemaah haji untuk Provinsi Jambi. Pasalnya, Kemenak Republik Indonesia masih melakukan rapat bersama DPR RI. Bahwa untuk kuota jamaah haji untuk Provinsi Jambi alhamdulillah tercukupi, di mana kuota tersebut dari pusat dengan jumlah 2.909 untuk kuota Jambi, masuk petugas nantinya kan. Nanti kita juga saat ini sedang menunggu terkait informasi yang kita dapati terkait penambahan kuota yang 8.000 untuk Provinsi Jambi. Kita sedang menunggu arahan dari pusat. Diperkirakan kuota tambahan jemaah haji Provinsi Jambi itu akan dimasukkan ke kuota cadangan dan diberangkatkan pada tahun 2024. Joko,
TPRI Jambi melaporkan. Nah Rani, dengar lagi kok kita kan akan masuk ke tahun politik, betul lah, di tahun 2024. Benar, nah kita sebagai masyarakat kok harus cerdik dan cerdas dalam memilih dan memilah seorang pemimpin. Betul. Dan di tahun politik itu juga biasanya tuh banyak sekali gangguan-gangguan yang dapat mengakibatkan perpecahan atau konflik di tengah-tengah masyarakat. Ya, apalagi beda pendapat dak yo. Iya, betul sekali. Nah, jadi polisi ingatkan kerawanan konflik dan kecurangan saat tahapan pemilu tahun 2024. Masyarakat diminta melapor ke Gakumdu ataupun Bawaslu untuk mencegah kerawanan tersebut. Direktorat Intelkam Polda Jambi telah memetakan kerawanan pada pemilu 2024 mendatang. Sejauh itu, di Provinsi Jambi tingkat kerawanan terbagi menjadi kerawanan konflik dan kecurangan. Kasubdit Politik Dit Intelkam Polda Jambi AKBP Bagus Santoso mengatakan, berbagai macam kecurangan dapat terjadi selama tahapan pemilu, memuluskan kemenangan yang mencalonkan diri. Kecurangan tersebut mulai dari pencurian data KTP hingga upaya politik uang. Oleh sebab itu, masyarakat diminta waspada terhadap kecurangan-kecurangan tersebut. Masyarakat dapat melaporkan kecurangan tersebut ke Bawaslu atau Tim Gabungan Penegak Hukum Pemilu 2024. Contoh, adanya pemalsuan surat dukungan contoh yang di PD itu, di PDR itu kan banyak. Mungkin KTP yang orang tidak tahu, KTP-nya Pak Asari, tahunya sudah ada di gambarnya di Mayangsari, ya itu maksud itu, tidak boleh. Itu makanya diverifikasi oleh KPU, ditanya, betul tidak KTP ini ada surat dukungan, itu seperti itu. Kerawanan-kerawanannya. Selain kerawanan kecurangan, kerawanan konflik juga terdeteksi di Provinsi Jambi. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Bawaslu, daerah rawan pemilu 2024 terdapat di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ketika nanti terkait dengan pemilu 2024 lagi, banyak proses yang dilakukan pemerintah kita. Salah satu yaitu perekaman data kependudukan biak lagi berjalan sukses. Jadi jelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, percepatan perekaman data kependudukan bagi warga suku anak dalam di Provinsi Jambi dilakukan sebelum penetapan DPT. Mendekati pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024, yakni untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi terus melakukan percepatan perekaman data kependudukan bagi warga suku anak dalam. Percepatan pendataan warga SADIKO dilakukan sebagai upaya menjamin hak pilih mereka dapat digunakan pada saat hari penyelenggaraan pemilu sebelum penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. Kepala Dinas Disdukcapil Provinsi Jambi Arif Munanda memperkirakan, dari 20.000 orang warga SAD yang tersebar di sejumlah daerah, 5.000 jiwa di antaranya belum memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Terhambatnya percepatan perekaman data kependudukan terjadi karena warga SAD masih menerapkan pola hidup berpindah-pindah di dalam hutan atau melangun. Pola hidup melangun IKO menjadi kendala utama pemaksimalan program pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Arif menekankan, untuk pencapaian target 100% pendataan warga yang memiliki hak pilih, Dinas Kependudukan Provinsi akan mendorong Dinas Kependudukan Daerah untuk melakukan program jemput bola sebagai solusi terbaik. Kita ini kan kalau untuk mengalami kesulitan, mereka kan suka melangon dan juga ada adat dan istiadat mereka. Kadang-kadang mohon maaf tidak boleh menyebutkan nama orang tua, ya kan, kadang-kadang nggak mau difoto, kan ini juga jadi masalah budaya-budaya mereka yang mungkin perlu kita sosialisasikan sehingga target-target kita ini kalau nggak salah suku anak dalam ini ada di lapangan itu sekitar 5.000-an kalau nggak salah, yang mungkin yang 5.000 jiwa yang masih berada di lokasi hutan. Dan ini sudah bertahap kita adakan perekam elektronik ke desa-desa jemput bola, terutama dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kota yang punya komunitas suku anak dalam seperti Sarulangun, Batanghari, Tebo,
Merangin, Muara Jambi nggak banyak. Arif berharap target 100% pendataan warga Provinsi Jambi yang memiliki hak pilih pada tahun 2024 dapat tercapai sesuai rencana. Randy Arta, TPRI Jambi melaporkan. Ketika nanti tetaplah bersama Berkabar Jambi karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, Polres Kerinci gagalkan penyeludupan 11 ton BBM ilegal. Nah, terima kasih Kanti-Kanti. Nah, Rani, beberapa hari kau ada tak lewat Mendalu? Kebetulan tak ada karena saya balik dari kantor kok langsunglah ke rumah. Kebetulan rumah tak di daerah Mendalu, daerah Auduri gitu ha. Nah, jadi saya di Mendalu tuh kemarin terjadi macet. Macetnya parah benar lah. Naik motor be susah, apalagi bermobil. Parahnya lah tuh. Iyo. Apa sebabnya, Bang? Sebab karena batu bara kok tadi. Karena banyak oknum-oknum dari sopir-sopir kok yang melanggar aturan. Nah, jadi Ditlantas Polda Jambi kembali menghentikan aktivitas angkutan batu bara. Kebijakan itu menyusul karena banyaknya ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum sopir angkutan batu bara. Operasional angkutan batubara di Provinsi Jambi balik dihenti aparat kepolisian sejak Kamis malam 25 Mei 2023. Semua angkutan batubara balik tak boleh beraktivitas di jalan lintas Sumatera. Menurut Ditlantas Polda Jambi Kombes Pol Davi, penghentian Niko karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oknum sopir angkutan batubara. Pelanggaran tersebut didominasi oleh muatan yang melebihi kapasitas. Sebagian besar kapasitas angkutan batubara 15 ton, padahal muatan yang dibolehi cuma 11,5 ton sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku. Pelanggaran tersebut memicu kerusakan jalan, kemacetan, dan ganggu kelancaran berlalu lintas khususnya di jalan nasional. Belum diketahui masuk berlakunya penghentian operasional angkutan batubara, namun polisi tegasi sanksi tilang bagi para sopir yang melanggar kebijakan penghentian operasional tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Yogi, akhir-akhir kok saya seringnya dengar namanya slot. Slot. Nah, pernah dengar? Saya pernah dengar slot wapo. Pernah nyoba Belum pernah. Oh, pernah. Saya tertarik itu nyoba Jangan. Apa? Bahaya tuh. Tuh namanya judi online. Oh, judi online. Wajar lah macam tu kan Kemenkumham Jambi kok rilis belasan warga Jambi yang diamani terkait kasus judi online di Malaysia. Pada rilis tersebut nanti dipastikan 16 dari 30 WNA yang diamankan merupakan warga Jambi. Kanwil Kemenkumham Jambi rilis belasan warga Jambi yang diamankan kasus judi online di Malaysia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Tolib, membenarkan adanya warga Jambi yang diamankan di Malaysia. Dari 30 orang warga Indonesia yang diamankan di Malaysia, 16 orang diantaranya merupakan warga Jambi. Saat itu, kasus tersebut telah sampai pada proses pengadilan di Mahkamah Kuala Lumpur. 30 orang WNI tidak ditetapkan sebagai tersangka, tapi cuma sebagai saksi pada kasus perkara tersebut. Orang Kosatiko dititipi di Rumah Pelindungan atau Safe House Penang dan Malacca, Malaysia. Orang Ko bakal dihadiri pas proses persidangan di Malaysia. Nah, dari penggerbekan tersebut diamankan sekitar 30 warga negara Indonesia, terdiri dari 25 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Kemudian dari 30 WNI tersebut berdasarkan data paspor terdapat 16 orang WNI itu kelahiran Jambi yang semuanya adalah laki-laki, sementara sisanya memang 14 orang kelahiran di luar Jambi. Sementara itu, Tolib belum dapat memastikan identitas paspor yang digunakan oleh 30 orang tersebut, karena proses pembuatan paspor 30 orang itu dilakukan di Jakarta. Aisyah, TVRI Jambi melaporkan. Nah, selanjutnya Polres Kerinci telah menggagalkan penyeludupan 11 ton BBM ilegal dari Sumatera Selatan. Rencananya BBM tersebut hendak dibawa ke pesisir selatan Sumatera Barat. Kini sopir dan truk bermuatan BBM ilegal tersebut telah diamankan di Polres Kerinci untuk proses lebih lanjut. Truk
truk bernomor polisi BD8348BLIKO dihentikan oleh anggota Satreskrim Polres Kerinci pas melintas di Jalan Gajah Mada depan asrama polisi Kota Sungai Penuh. Truk yang dikendarai oleh Miftahun, 38 tahun, warga Lesung Batu Musirawa Suluiko, dicurigai bawa BBM ilegal yang diduga hasil penyulingan dari Sumatera Selatan. Rencananya BBM ilegal tersebut nak dibawa ke Tapan, Sumatera Barat. Saat penggeledahan, di dalam bak truk ditemukan sikok tangki besi modifikasi berisi 11 ton BBM ilegal. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Dimardi Siswoyo mengatakan, untuk melabui petugas, sopir truk nutupi bak truk kendaraan dengan terpal berwarna hijau biar tidak dicurigai pas melintas di jalan raya. Kini sopir dan truk bermuatan BBM ilegal IKO diamankan di Polres Kerinci untuk proses lebih lanjut. Kalau ingin kami itu lewatnya dari Singkot itu siang prosesnya batas malam ya? Ditangkapnya di mana? Di depan asrama. Depan asrama. Itu yang dibawa apa, Bang? Yang dibawa apa itu? Minyak. Minyak apa tuh? Tidak tahu pasti saya. Pasti kata orang minyak bensin. Minyak bensin katanya. Sopir sekaligus pemilik kendaraan mengaku dirinya baru kali bawa BBM ilegal. Yuk dijanjiin diberi duit Rp3.500.000 untuk ngangkut dan ngantau BBM tersebut. Merek Mitsubishi yang diduga memuat bahan bakar minyak ilegal. Setelah kami lakukan pengecekan bahwa benar di dalam bak mobil truk tersebut terdapat 1 tangki besi yang berisikan diduga BBM hasil penyulingan. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal 54, junto pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda Rp60 miliar. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya ketika nanti mantan Gubernur Jambi Zumi Zola dihadiri sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi duit ketok palu RPPD Jambi. Zumi Zola diminta keterangan terkait adanya permintaan duit dari anggota Dewan Provinsi Jambi. Sidang lanjutan kasus korupsi suap ketok palu dengan terdakwa M. Juber, Tartinia, Poprianto dan Ismet KH balik digelar di Pengadilan Tipikor Jambi. Dalam sidang lanjutan Niko, jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi di dalam persidangan, termasuk mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Dalam kesaksiannya, Zumi Zola ngakui adanya tekanan dan permintaan duit ketok palu dari anggota Dewan Provinsi Jambi. Zumi Zola mengaku terpaksa nuruti permintaan Dewan supaya program Jambi Tuntas Milik tetap berjalan. Kuasa hukum 3 terdakwa M. Juber, Poprianto dan Ismet KH Musli Nauli mengatakan dari kelima saksi yang dihadiri tak ada sangkut paut dengan kliennya. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi melimpah berkas 4 orang terdakwa kasus pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018. Pada berkas perkara itu, keempat terdakwa M. Juber, Poprianto, Ismet KH dan Tartinia dijerat dan diancam dengan pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 65 ayat 1 KUH Pidana. Asyak, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti demikian berkabar Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Kaini Utari. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.